yo lo tuve durante años en Mallorca y os puedo decir que es increíble como técnico. Además no lo voy a llamar técnico, es como un padre, porque él tuvo una discusión conmigo, me dijo... Dari banyaknya negara yang tersebar di benua Afrika, dia ditakdirkan lahir di Kamerun. Dari banyaknya talenta sepak bola yang lahir dari Afrika, dia menjadi satu di antara yang paling bersinar. Dia adalah pemain Afrika dengan jumlah penampilan terbanyak di kompetisi La Liga. Dia juga menjadi pemain Afrika dengan jumlah penghargaan terbanyak. Dia sempat menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di dunia pada tahun 2011 dan dia adalah satu-satunya pemain yang berhasil memegang rekor sebagai peraih treble winner 2 tahun beruntun bersama 2 tim berbeda. Samuel Eto'o, sulit rasanya untuk menyingkirkan nama satu ini dari daftar pemain terbaik Afrika atau bahkan dunia. Petualangannya di lebih dari 10 tim ternama Eropa tidak bisa dilupakan begitu saja. Eto'o adalah simbol kehebatan sosok penyerang pada masanya. Dia adalah legenda dengan segala hal hebat yang telah diciptakannya. Namun tahukah kamu, sebelum menjadi sosok dengan gelimang trofi dan prestasi, Eto'o pernah hidup di perkampungan kumuh? Tahukah pula kamu jika dia berkali-kali mendapat penolakan dari banyak klub hingga dibuang Real Madrid yang konon tidak mau menerima pemain berkulit hitam? Dengan melewati banyak sekali kerikil tajam, Eto'o terus berjuang untuk mewujudkan harapan. Di tengah perjuangan yang terasa begitu berat itu pula, dia bertemu dengan sosok pelatih yang berhasil mengubah hidupnya. Lahir pada tanggal 10 Maret 1981 di Nkon, Kamerun, Eto'o sudah memantapkan diri untuk menjadi pemain sepak bola. Diceritakan bahwa ia terus berusaha melatih dirinya di lapangan sepanjang 100 meter yang tidak terawat. Tinggal di perkampungan yang berada dalam tingkat ekonomi rendah, Eto'o tak pernah menyerah untuk merubah nasib lewat hobi bermain bola. Melalui kecepatan dan kemampuan mencetak gol yang sangat baik, Eto'o sering dijuluki Little Milla yang merujuk pada legenda sepak bola Afrika yaitu Roger Milla. Eto'o dikenal sebagai bocah yang tidak menyukai kekalahan. Dia akan sangat marah jika ditempatkan di bangku cadangan. Emosi yang dibarengi dengan kehebatan itu pada akhirnya membuat akademi yang ditempatinya, yaitu Kaji Sports Academy, mengirim Eto'o menuju Perancis. Nahas, saat tiba di Perancis, Eto'o selalu gagal mendapatkan tim untuk dibela. Dia terus mendapat penolakan, baik dari tim divisi bawah maupun atas. Banyak yang mengatakan kalau usia Eto'o masih terlalu muda. Lalu tak sedikit pula yang berkata bahwa Eto'o tidak memiliki identitas yang jelas. Pada tahun 1996, Eto'o lalu mencoba peruntungannya ke Spanyol. Dia bergabung dengan Akademi Real Madrid dan sukses menunjukkan permainan mengesankan. Sayangnya, saat ia sudah memperlihatkan kualitas di atas lapangan, Real Madrid tampak tidak serius untuk memberinya kesempatan. Eto'o pun beranggapan bahwa tim tersebut tidak mau menerima pemain berkulit hitam. Aku selalu diperlakukan seperti anak baru, terlepas dari banyaknya gol yang aku cetak. Bagaimana performaku di atas lapangan? Beberapa orang tidak menghargaiku. Aku tidak pernah mau meninggalkan Real Madrid, tapi mungkin di sana tidak ada tempat untuk pemain berkulit hitam, kata Eto'o. Meski pada akhirnya Eto'o mengakui bila itu hanya perasaan dan spekulasinya saja, ia tetap merasa bingung. Sebab meskipun sudah tampil baik secara konsisten, dirinya selalu dipinjamkan. Pada akhirnya, ras jadi satu-satunya alasan paling masuk akal yang ada di kepalanya. Saat Real Madrid tidak memiliki niat untuk memperpanjang kontrak Eto'o, Luis Aragonés datang sebagai dewa penolong. Sosok yang melatih Real Mallorca itu resmi mendatangkan Eto'o pada tahun 2000. Sang pelatih yang meninggal di usia 75 tahun itu mengatakan bahwa penyerang yang memiliki karakter seperti Eto'o sangatlah langka. Eto'o disebut sangat cepat dan nyaris mustahil dihentikan. Benar saja, pertemuannya dengan Aragonés telah mengubah hidup Eto'o secara keseluruhan. Merumput di Mallorca menjadi titik balik bagi Eto'o.
Di bawah tangan dingin Aragonés, Eto'o menjelma menjadi salah satu penyerang muda paling mematikan di Eropa. Dengan bakatnya yang besar, Aragonés lalu mendesak Mallorca untuk mempermanenkan Eto'o. Dengan biaya sebesar 4 juta pounds, Eto'o meninggalkan Real Madrid untuk menandatangani kontrak permanen dengan Mallorca. Selama 4 musim berkostum Los Bermelones, Eto'o mampu membukukan 154 penampilan dengan sumbangan 66 gol dan 7 assist. Selain itu, Eto'o juga berhasil menyumbangkan gelar Copa del Rey tahun 2003. Berada di Mallorca, Eto'o merasa sangat bahagia. Ia merasa dihargai dengan para penggemar yang selalu menunjukkan cinta kepadanya. Bicara tentang masa emasnya di Mallorca, Eto'o pun mengaku tak bisa melupakan jasa Aragonés. Menurutnya, Aragonés punya jasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Jika aku harus bertahan dengan satu pelatih, maka itu adalah Luis Aragonés. Dia orang yang paling berjasa merubah hidupku, tutur Eto'o. Pada tahun 2004, Eto'o mendapat tawaran dari FC Barcelona. Pada saat itu, Eto'o sejatinya masih ingin bertahan di Mallorca. Namun justru Luis Aragonés lah yang meminta Eto'o bergabung dengan FC Barcelona. Kami berbicara di kantornya di Mallorca. Dia memanggilku dan berkata, "Samuel, kamu sudah melakukan segalanya di Mallorca. Tapi sekarang waktunya kamu pergi ke klub besar. Karena di sanalah level kamu sesungguhnya sekarang." Nasihat yang kemudian dilakukan Eto'o itu akhirnya membawa berkah yang sangat besar. Eto'o menjadi andalan FC Barcelona dan masuk ke dalam buku sejarah tim asal Katalan tersebut. 5 musim bermain untuk La Blaugrana, Eto'o menjadi penyerang paling berbahaya dengan melesakkan 133 gol dan mengkreasikan 40 assist dari 199 penampilan. Dia juga menyumbang 2 trofi UCL pada tahun 2006 dan 2009. Di tahun 2009, Eto'o bahkan meraih sebanyak 6 gelar bergengsi sebelum akhirnya hijrah ke Inter Milan yang merupakan buah dari pertukarannya dengan Zlatan Ibrahimovic. Mujur bagi Eto'o, saat Pep Guardiola membuangnya begitu saja, pelatih Jose Mourinho justru dapat menjadikannya sebagai monster yang lebih kejam di depan gawang. Diberi kebebasan di lini depan, Eto'o menjadi andalan dengan menyumbang 16 gol dari 48 pertandingan di musim pertamanya. Yang paling istimewa, dia menjadi bagian dari tim yang meraih 3 gelar dalam satu musim kompetisi. Hingga saat ini, rekor yang dipegang Eto'o dalam nuansa treble masih belum bisa dipecahkan oleh siapapun. Lalu setelah 2 musim berseragam biru hitam, Eto'o hijrah ke klub Rusia Anzhi Makaskala di tahun 2011. Dia menjadi pemain dengan bayaran tertinggi saat itu sebelum bergonta-ganti klub, termasuk bergabung dengan Chelsea dan Everton. Pada akhirnya, dengan total 18 gelar yang diraih di level timnas maupun klub, serta mendapat lebih dari 30 penghargaan individu, Eto'o resmi putuskan pensiun pada September 2019.